Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris Maujud. Saya dari kelas 3B E4B Akuntansi. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan terkait dengan tugas proposal saya. Jadi tugas proposal saya yaitu dengan judul Peran Pajak Parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Ternate. Jadi yang pertama yang ingin saya jelaskan pada bab 1 yaitu terkait dengan latar belakang. Jadi dalam rangka memenuhi pembiayaan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari hasil penerimaan suatu daerah atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintah daerah, yaitu kerjasama antar kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Nah, selanjutnya retribusi parkir ini sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang bersumber dari masyarakat, di mana pengelolaannya dahulu dilakukan oleh Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, dan sekarang ini atau kini dikelola oleh Dinas Perhubungan. Ya, gitu. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan ini secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan atau mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial yaitu dari sektor perparkiran. Sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya. Jadi dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, undang-undang ini menetapkan otonomi daerah secara utuh pada daerah, kabupaten, dan kota. Analisis potensi parkir di Kota Ternate dapat digunakan sebagai pertimbangan perhitungan sumber pendapatan daerah. Titik parkir dapat menentukan besarnya target retribusi parkir. Kapasitas ruang parkir di Kota Ternate belum dipetakan secara keseluruhan yang bisa dijadikan perhitungan berupa jumlah kapasitas dan titik parkir sehingga dapat dihitung potensi pendapatan retribusi parkir Kota Ternate. Pemerintah Kota Ternate, dalam hal ini perusahaan daerah parkir, diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir. Jika retribusi parkir dapat dikelola secara baik dan bertanggung jawab melalui penegakan sistem dan prosedur-prosedur dan pembangunan perangkat yang dibutuhkan, maka akan berdampak pada kemajuan perekonomian suatu daerah, khususnya Kota Ternate. Hal ini semakin terlihat bahwa retribusi parkir mendukung dan memiliki peran sangat baik dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Nah, di situ untuk latar belakang tersebut, sehingga berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan tadi, maka saya membuat proposal karya ilmiah ini dengan judul peran retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Ternate. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, jadi maka saya merumuskan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana peranan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Ternate. Terus yang kedua, upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir.
Terus yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Jadi berdasarkan atau seperti yang telah saya paparkan tadi, yaitu menyangkut dengan latar belakang dan juga rumusan masalah ya. Maka tujuan penelitian ini adalah tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama mengetahui penerimaan pajak parkir pada Dinas Perhubungan Kota Ternate. Terus yang kedua mengetahui pendapatan asli daerah pada Dinas Perhubungan Kota Ternate. Terus yang ketiga untuk mengetahui penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Perhubungan Kota Ternate. Selanjutnya yang ingin saya presentasikan yang kedua yaitu menyangkut dengan bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu pajak parkir. Jadi pajak parkir adalah pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Adapun jadi pengertian pajak parkir menurut Marihot P. Siahan. Jadi pajak parkir menurutnya itu adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan atau pribadi di luar badan jalan oleh orang pribadi ataupun badan. Terus yang kedua yaitu objek pajak. Jadi objek pajak yakni penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Jadi ada beberapa pengecualian objek pajak parkir. Itu yang pertama, penyelenggaraan tempat parkir itu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terus yang kedua, penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsultan, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional ya dengan asas timbal balik. Terus yang ketiga penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dalam pemerintah daerah. Terus yang keempat subjek parkir yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Terus yang kelima wajib pajak parkir yakni orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Yang selanjutnya yaitu peran penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Ternate. Jadi peran digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Ternate, serta seberapa besar sumbangan penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Ternate. Nah, untuk pajak parkir sendiri memiliki pengaruh ataupun peran yang cukup signifikan bagi pemasukan pendapatan asli daerah Kota Ternate, seperti yang dikatakan oleh sekretaris BP2RD Kota Ternate, seperti yang dikatakan oleh sekretaris BP2RD Kota Ternate bahwa pada tahun ini bahwa pada tahun ini khususnya pada bulan Januari dan Februari pada awal bulan untuk pajak parkir sendiri telah mencapai 18,68% atau sekitar 149.440.660 rupiah. Nah, hal ini dengan angka yang cukup signifikan ini dia mengatakan bahwa pajak parkir merupakan salah satu penambah pendapatan asli daerah yang cukup signifikan. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas atau mempresentasikan terkait dengan bab 3 yaitu metode penelitian. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini itu ada dua, yaitu pendekatan penelitian dan juga jenis data dan sumber data daripada penelitian itu. Jadi yang pertama itu pendekatan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mengungkapkan, membahas masalah dengan memaparkan, menafsirkan, dan menggambarkan keadaan serta peristiwa
yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Untuk itu, ya, yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Yang selanjutnya yaitu jenis data dan sumber data. Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini, yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jadi data sekunder ini adalah data yang dikumpulkan dan diambil secara tidak langsung, misalnya melewati orang lain ataupun lewat dokumen. Nah, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Ternate. Data tersebut adalah data penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah Kota Ternate pada awal tahun 2020. Baik, mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu materi ataupun lain-lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.